Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Noe di pelajaran kimia kelas 10. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bekerja di laboratorium kimia. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian laboratorium, alat-alat laboratorium dan kegunaannya, sifat bahan kimia dan contohnya, serta tata tertib bekerja di laboratorium kimia. Langsung saja, bekerja di laboratorium kimia. Untuk belajar kimia, ada 3 langkah yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pengamatan atau observasi, mengolah dan menyajikan data, serta menarik kesimpulan atau interpretasi data. Langkah-langkah ini dapat dilakukan melalui pengamatan di lapangan atau lingkungan dan percobaan di laboratorium kimia. Bekerja di laboratorium kimia harus mengikuti aturan-aturan atau prosedur yang benar. Karena apabila tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, akan didapat data pengamatan yang tidak tepat, bahkan dapat membahayakan keselamatan. Tahukah kalian apa itu laboratorium kimia? Dan hal-hal apa sajakah yang perlu kita perhatikan ketika bekerja di laboratorium kimia? Untuk lebih paham, mari kita simak video pembelajaran berikut. Selanjutnya, istilah-istilah yang sering digunakan yaitu praktikan adalah seseorang atau siswa yang melakukan percobaan atau praktikum di laboratorium. Sedangkan praktikum adalah kegiatan belajar berbentuk pengamatan, percobaan atau pengujian di laboratorium. Apa itu laboratorium? Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan atau praktikum. Alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Beberapa alat laboratorium dan kegunaannya, yaitu yang pertama gelas kimia atau gelas beker. Kegunaannya untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan, untuk tempat mereaksikan zat dalam volume banyak, untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan. Adapun ukurannya yaitu 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Selanjutnya yaitu labu Erlenmeyer, kegunaannya untuk wadah atau menyimpan larutan yang akan digunakan untuk mereaksikan larutan dan untuk melakukan titrasi. Adapun ukurannya yaitu 50 ml, 100 ml, 200 ml, dan 500 ml. Selanjutnya itu gelas ukur atau silinder ukur, kegunaannya yaitu alat pengukur volume cairan. Adapun ukurannya yaitu mulai dari 5 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili, 100 mili, 200 mili, dan 500 ml. Nah, sekarang kalian perhatikan gambarnya. Ini merupakan gambar dari gelas kimia. Sedangkan ini merupakan gambar dari labu Erlenmeyer, yaitu ukurannya dari terkecil hingga terbesar. Nah, ini adalah gambar dari gelas ukur atau silinder ukur. Selanjutnya, pipet gondok yaitu kegunaannya untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran dari pipet gondok tersebut. Adapun ukurannya yaitu 10 mili, 25 mili, 50 mili, dan 100 ml. Selanjutnya labu ukur atau labu takar yaitu kegunaannya untuk mengukur cairan dengan teliti untuk membuat larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian
dengan ketelitian tinggi, yaitu ukurannya 10 mili, 25 mili, 50 mili, 100 mili, 500 mili, dan 1000 ml. Selanjutnya yaitu tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Kegunaannya, tabung reaksi untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit, sedangkan rak tabung reaksi yaitu untuk menempatkan tabung reaksi. Adapun ukuran dari tabung reaksi yaitu kecil, sedang, dan besar. Sedangkan rak tabung reaksi biasanya tidak ada ukuran dan biasanya dia terbuat dari kayu atau terbuat dari logam. Ini merupakan gambar dari pipet gondok. Ini sesuai dengan volume-volumenya. Nah, ini adalah gambar dari labu takar atau labu ukur. Dan ini adalah gambar dari tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Selanjutnya, penjepit tabung reaksi. Kegunaannya untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Ukurannya yaitu tidak ada ukuran, tetapi bahannya terbuat dari kayu dan ada juga yang terbuat dari logam. Selanjutnya yaitu lampu spiritus atau bunsen. Kegunaannya sebagai alat pemanas dengan bahan bakar spiritus. Untuk mematikan api tidak perlu ditiup, tetapi cukup ditutup dengan penutupnya saja. Selanjutnya yaitu corong. Kegunaannya sebagai alat bantu untuk menuang cairan dari wadah yang bermulut lebar ke wadah yang bermulut kecil untuk menyaring dan memisahkan endapan dari cairannya. Apabila digunakan sebagai alat penyaring, disertai dengan kertas saring. Nah, ini kalian perhatikan, ini adalah gambar penjepit tabung reaksi, yaitu berbahan kayu. Nah, ini adalah lampu spiritus atau bunsen dengan bahan bakar bunsen disertai dengan penutupnya. Nah, ini adalah corong, yaitu corong juga ada yang dia bahannya kaca, ada juga yang dia bahannya plastik. Selanjutnya, kaki 3 atau tripod, yaitu kegunaannya dipasang di atas lampu spiritus sebagai penyangga wadah yang berisi cairan yang akan dipanaskan, yaitu harus dilengkapi dengan kasa asbes sebagai penyangganya. Selanjutnya yaitu botol semprot dan botol regen. Kegunaannya, botol regen yaitu sebagai tempat untuk menyimpan larutan atau zat cair, sedangkan botol semprot bisa berisi air suling atau aquades yang digunakan untuk mencuci, menyemprot, dan menambahkan aquades dalam jumlah sedikit. Fungsi botol semprot sendiri tergantung pada isinya. Bila berisi larutan pencuci, fungsinya untuk mencuci, dan bila berisi aquades bisa untuk membilas atau menambah aquades. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah gambar kaki 3 atau tripod. Kemudian ini adalah gambar dari botol regen atau botol untuk meletakkan cairan. Sedangkan ini adalah gambar dari botol semprot. Selanjutnya, lumpang porselen yaitu kegunaannya untuk menghaluskan atau menggerus zat padat. Hati-hati jangan terlalu keras bila menggerus zat padat karena alunya mudah patah. Selanjutnya yaitu neraca Ohaus yaitu kegunaannya untuk menimbang zat. Zat yang ditimbang harus diletakkan pada kaca arloji atau gelas kimia dan tidak boleh diletakkan secara langsung. Gelas arloji yaitu kegunaannya untuk wadah zat padat yang akan ditimbang dengan menggunakan neraca. Nah, ini merupakan gambar dari lumpang porselen.
Ini adalah gambar dari neraca Auhaus, tapi neraca Auhaus ini ketelitiannya kurang tinggi dan sekarang sudah diganti dengan neraca analitik. Nah, ini adalah gelas arloji. Selanjutnya, sifat-sifat bahan kimia dan contohnya. Sifat bahan kimia dan contohnya, silakan kalian perhatikan tabel berikut. Di sini adalah kolom untuk sifat bahan kimia, kemudian ini adalah contohnya dan ini adalah simbolnya. Jadi ketika kita membeli atau akan menggunakan bahan kimia dalam botol, biasanya terdapat simbol-simbol seperti ini ya. Oke, yang pertama yaitu mudah meledak atau eksplosif, yaitu contohnya asetilena dan amonium nitrat. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya yaitu sifat pengoksidasi atau oxidizing, contohnya aseton dan asam sulfat. Nah, seperti ini simbolnya. Selanjutnya karsinogenik atau pemicu timbulnya sel kanker, yaitu contohnya benzen dan asbes. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya mudah terbakar atau flammable, yaitu contohnya etil ether dan propana. Simbolnya seperti ini, bisa kalian perhatikan. Selanjutnya yaitu beracun atau toksik, yaitu contohnya merkuri dan klorin. Gambarnya seperti ini atau simbolnya. Selanjutnya yaitu korosif, contohnya asam asetat dan aluminium klorida, yaitu gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu menyebabkan iritasi atau iritan, contohnya amonia dan belerang dioksida, simbolnya seperti ini. Oke, sudah paham ya mengenai sifat bahan kimia serta simbolnya. Selanjutnya yaitu tata tertib bekerja di laboratorium kimia. Tata tertib yang pertama yaitu membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Selanjutnya menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Selanjutnya dilarang makan dan minum di laboratorium, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama setelah praktikum. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Dan pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Oke, sekian materi yang kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian komen, like, dan share video ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.